Rip, Ya, Pak Ustadz. kali ini kita ingin bercerita tentang akhlak. Akhlak, Pak Ustadz. Ya, ini supaya kita juga punya kekuatan, Iya. kita harus olahraga. Nah, betul, Pak Ustadz. Sehat, Harus karena sehat. tubuh yang sehat itu dicintai Allah. Amin. Ketika kesehatannya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siap. Nah, yang lebih penting lagi, Apa itu, Pak jangan Ustadz? sampai kita lemah dan sakit akhlaknya. Ah, sakit akhlak. Seperti apa itu, Pak Ustadz? Sakit akhlak itu artinya punya sifat tercela. Ini Iya. alam yang ada seperti ini, cantik di hotel ini, Iya, Pak Ustadz. kita harus berakhlak kepada alam. Oh, ada akhlak Akhlak kepada alam. kepada alam ada. Oh, iya. Bagaimana prakteknya akhlak kepada alam? Iya. Adalah memelihara kelestarian alam. Oh, iya, iya. Seperti kelestarian alam yang dimaksud adalah menjaga kebersihan, memanfaatkan alam itu tidak berlebihan. Iya. Dalam arti jangan boros. Boros. Nah, karena kita mau bicara hal serius, Iya. nanti kita jatuh kalau terlalu serius sepedaan. Betul, Singgah Pak Ustadz. sejenak. Singgah dulu. Nah, alam yang kita lihat ini luar biasa. Rip, Iya, Pak Ustadz. ada pernah mendengar kata khalifah? Khalifah. Sering kan? Iya, Nah, sering, Pak Ustadz. Khalifah itu bukan sekedar dari sistem kepemerintahan umat Islam, Iya. tetapi khalifah bisa dimaknai bahwa memanfaatkan alam itu dengan sebaik-baiknya. Misal, saya menggarap sawah itu, saya Iya. punya sawah, saya garap hanya untuk diri saya, maka saya hanya menikmati alam. Oh. Tapi ketika sawah itu saya garap, dia bisa berkelanjutan tahun depan sampai ke anak cucu saya pelihara dengan baik supaya cucu saya bisa menikmati alam itu, Iya. maka itu saya disebut khalifah. Dan ketika manusia tidak punya adab kepada alam, maka akan datang musibah. Ini aja alam marah ketika kita tidak punya adab, apalagi kepada tetangga, apalagi kepada teman kerja, Betul. apalagi kepada orang tua. Betul, Pak Maka akhlak kepada sesama manusia itu harus kita tingkatkan terus, termasuk esensi. Tahu je esensi? Esensi apa istilahnya itu? Saya sering dengar, ini Pak esensi Ustadz. artinya tujuan utama yang terpenting Oh, iya. dari iya. puasa. Salah satu diantaranya adalah membentuk manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu, salah satu sifatnya orang bertakwa itu dia tidak mengganggu kepentingan orang lain. Mengganggu kepentingan orang lain. Pentingnya akhlak ini sehingga Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan umat Islam itu seperti tawon. Oh, tawon. Tahu tawon? Tahu yang but. Dari sekian binatang yang Allah ciptakan di dunia, Iya. ya, satu di antaranya yang diabadikan dalam Quran itu nama tawon. Oh. Ya, Iya. sehingga Nabi pun mengibaratkan manusia itu seperti tawon, adabnya dan akhlaknya. Apa sabda Nabi? Masalul mu'minina kamasalin nakhl. Kan ada surah An-Nahl kan? Iya. Perumpamaan orang Islam itu seperti tawon. Oh. Adabnya orang Islam itu seperti tawon. Tabiat dan tata keramanya orang Islam itu seperti tawon. Seperti tawon. Apa iya. kelebihan tawon, Rip? Satu, tawon itu yang dia makan yang baik-baik. Yang manis-manis di Ya, saripati madu. Saripati Madu. Iya. Tidak ada tawon makan bangkai. Artinya, orang Islam itu ketika dia cari nafkah, dia tidak menghalalkan segala cara. Dia tidak akan tipu temannya, dia tidak akan korupsi, ya. Iya. Yang kedua, sifat tawon itu yang dia keluarkan pasti yang baik. Apa iya. dia keluarkan tawon? Madu. Madu. Iya. Maka orang yang beriman dengan baik, orang Islam yang berhasil puasanya membentuk akhlak seperti tawon itu, dia keluar yang baik-baik. Oh, iya. Pak Ya? Ustadz. Iya, iya. Apa akhlak yang baik-baik itu artinya? Tutur katanya bagus, Iya, Pak Ustadz. ya kan? Dia tidak memaki, ya. Kadang-kala ada kan pejabat kotor mulutnya, begitu marah keluar semua kebun binatang. Lengkap kan? semua ya, lengkap. Ya, nah kalau orang yang bagus akhlaknya, Ya. tutur katanya bagus, yang dia keluarkan yang baik-baik, perilakunya pun, tingkah lakunya pun menyenangkan orang, sehingga orang yang bagus akhlaknya itu, ya, dia tidak mengeluarkan kata yang kasar dan tingkah laku yang merugikan orang lain. Iya, iya, Pak Ustadz. Nah, kemudian yang ketiga, sifat tawon itu, Apalagi, dimanapun dia hinggap, tidak ada ranting dan dahan yang patah. Oh iya, betul, Pak Nah, Ustadz. tidak Ya. seperti misalnya elang.
Trak, kadangkala patah. Iya. Nah, tawon tidak ada ranting dan dahan yang patah. Berarti akhlak orang Islam itu di mana saja dia berada pantang menjadi biang kerok. Tidak menjadi sampah masyarakat. Kehadirannya akan menyenangkan orang. Iya, iya. Itulah wujud yang disebut rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Akhlak itu tidak berbicara soal nanti saya baik kepada orang Islam. Tidak. Kepada non-muslim pun saya harus lindungi. Coba lihat Umar bin Khattab. Iya, iya. Ketika menaklukkan Syam, ya, menaklukkan Persia dan Rom, yaitu Mesir, itu kan diskusi sahabat. Ini tanah-tanah yang ditaklukkan ini digunakan untuk apa? Ada sahabat berkata, ya kalau begitu dibagi-bagikan kepada tentara kaum muslimin. Umar keberatan. Tidak boleh. Tidak boleh kita ganggu mereka beribadah. Iya. Tidak boleh kita ambil hak-haknya. Tanahnya tetap mereka punya. Mereka biarkan menggarap tanahnya meskipun beda akidah dengan kita. Kita tidak boleh mengganggu agamanya. Tidak boleh kita ganggu keluarganya. Iya. Tidak boleh kita ganggu dalam beribadah. Betul, Pak Ustadz. Satu hanya kewajibannya. Apa itu, Pak Ustadz? Membayar pajak. Nah. Kenapa dia bayar pajak? Karena dia dilindungi. Iya, iya, iya. Dibangunkan fasilitas umum. Nah, konsekuensinya bayar pajak. Dan sifat tawon yang keempat, yang coba-coba ganggu. Kalau diganggu pasti dikejar. Dia kejar kok. Betul itu, Pak Ustadz. Artinya apa? Iya. Akhlak orang Islam itu dia tidak mencari musuh. Tapi kalau ketemu musuh, dia tidak lari. Wih,